Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa.
Yang mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami rindu ada di hadapan Bapa dalam keadaan berkenan. Oleh karenanya kami mohon belas kasihan Bapa. Ampunilah kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya oleh pengampunan Bapa di sorga, kami ada dalam keadaan layak dan berkenan di hadapan Bapa. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami rindu firman-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita waspadai di sepanjang perjalanan hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus benar-benar menjaga setiap gerak kehidupan kita. Jangan sampai kita melawan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai kita melawan Tuhan. Saudaraku, kita bisa saja berkata kita tidak pernah melawan Tuhan, karena kita merasa kita telah menjadi orang Kristen yang baik, kita rajin ke gereja, atau karena kita telah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi sesungguhnya keadaan itu tidak bisa dijadikan sebagai standar bahwa kita tidak melawan Tuhan. Sebab sekalipun kita rajin ke gereja, atau kita sudah ikut mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, namun kalau hati kita masih terikat dengan dunia ini, kita masih bersahabat dengan dunia ini, maka hal itu sama dengan kita melawan Tuhan. Saudara perhatikan itu. Yakobus 4 ayat 4 firman Tuhan katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudara, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuka mata hati rohani kita. Lalu kita melihat ketika kita masih terikat dengan dunia ini, ketika kita masih bersahabat dengan dunia ini, maka hal itu menunjukkan bahwa kita tidak setia kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita telah menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Firman Tuhan katakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Saudaraku, ini harus kita sadari. Dan kita harus berani memeriksa seluruh hidup kita dengan jujur. Apakah hati kita masih terikat dengan dunia ini atau tidak? Ketika kita memeriksa hidup kita dengan jujur, lalu kita temukan ternyata hati kita seringkali masih ditujukan kepada dunia ini. Artinya kita masih ingin menikmati apa yang kita senangi, kita masih ingin menikmati apa yang dunia tawarkan. Maka itu menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak setia kepada Tuhan, itu artinya kita melawan Tuhan. Saudaraku, banyak di antara kita mungkin saja bisa berpikir, kalau kita masih menikmati hidup dunia ini itu kan wajar, karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kalau kita tahu bahwa firman Tuhan katakan kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini, kita tidak boleh mengasihi dunia ini, lalu kita masih mengasihi dunia ini, masih bersahabat dengan dunia ini, itu artinya kita memberontak kepada Allah.
yang juga artinya kita tidak mengasihi Allah. Dan kalau kita tidak hidup mengasihi Allah, sama saja. Hal itu menunjukkan bahwa kita melawan Tuhan, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, ini jelas sekali. Kalau kita mengasihi dunia berarti kita tidak mengasihi Allah. Yang digambarkan firman Tuhan dengan kalimat, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi mari kita sadar dan mulai memeriksa hidup kita dengan jujur. Jangan ikut cara hidup dunia ini. Jangan menganggap bahwa cara hidup yang demikian adalah hal yang wajar karena kita masih hidup di dunia ini. Saudara, kalau itu wajar menurut dunia, bukan berarti wajar bagi kita yang mengaku diri sebagai orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Saudaraku, bukankah kita juga tahu firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Perhatikan itu. Kalau hidup kita masih serupa dengan dunia ini, itu artinya kita hanya mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kenyataannya kita hidup melawan Tuhan. Sebab kalau sudah dikatakan tidak boleh serupa dengan dunia ini, ya harus berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan dunia ini berarti kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Saudaraku, satu hal yang harus kita ingat, melawan Tuhan itu merupakan kejahatan di mata Allah. Perhatikan itu. Dan dapat dipastikan orang yang melawan Tuhan sejak masih hidup di dunia ini, maka di kekekalan nanti ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Ini artinya ketika kita masih hidup serupa dengan dunia ini, kita masih mengasihi dunia ini, jangan pernah bermimpi kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Ini hal yang serius, saudaraku. Seharusnya saat ini kita sudah menetapkan hati untuk tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini selain mengingini Tuhan saja. Saudara dengar itu? Saya katakan kita harus mulai menetapkan hati kita untuk mengingini Tuhan saja. Saudara jangan berpikir bahwa ini terlalu ekstrim atau terlalu lebay. Saudaraku, dengar ini. Engkau boleh saja berkata ini terlalu ekstrim atau terlalu lebay. Tetapi dengar baik. Suatu saat nanti ketika engkau menutup mata, engkau baru tersadar bahwa ternyata tidak ada yang lain yang engkau perlukan selain Tuhan saja. Engkau akan buktikan apa yang engkau dengar hari ini. Tidak ada yang lain yang engkau perlukan selain Tuhan saja. Mengingini Tuhan sejak di dunia ini sama dengan kita sedang mengumpulkan harta kekal di dalam kerajaan sorga. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita akan hal itu. Di dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Perhatikan ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini memberikan gambaran yang sangat jelas bagi kita. Bahwa apa yang kita kumpulkan di dunia ini semuanya pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Sebab tidak akan ada yang kita bawa sampai di balik kematian, saudaraku. Semua di dunia ini sementara, fana, tidak bernilai kekal. Kalau kita mau melihat Pengkhotbah 1 ayat 14 dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Perhatikan itu saudaraku. Jika semua yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan, dan hal itu seperti usaha menjaring angin, lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita harapkan dari kenikmatan hidup dunia yang sia-sia ini? Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Sebelum masa hidup kita di dunia ini berakhir dan kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, itu akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita di kekekalan. Mari saat ini kita semua sadar sebelum terlambat. Jika segala sesuatu yang kita lakukan saat ini tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka hal itu menunjukkan bahwa kita sedang melawan Tuhan, saudaraku. Dan dampak dari cara hidup yang demikian akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita di kekekalan. Kita harus berubah. Sekali lagi saya katakan, kita harus berubah. Jangan lagi hidup melawan Tuhan. Tinggalkan kehidupan dunia ini dan hiduplah. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sama seperti Kristus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kita juga harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyadarkan kami. Sebab firman-Mu menegur kami untuk memperhatikan cara hidup kami yang salah selama ini. Kami minta ampun ya Bapa. Kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus, pegang tangan kami. Pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya dari hari lepas hari di sepanjang sisa umur hidup kami, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya seperti yang Bapa kehendaki, seturut dengan firman-Mu ya Allah. Kami mau hidup benar di hadapan Bapa. Kami tidak mau lagi bersalah di hadapan-Mu ya Allah, supaya di akhir hidup kami, kehidupan kami dipandang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.